ada HTML, terus kemudian ada head, ada body, terus ditutup dengan HTML. Nah, di dalam head itu ada title, terus ada beberapa elemen lain yang berhubungan dengan mungkin responsive mobile atau mungkin pengaturan SEO dan sebagainya gitu. Tapi yang penting itu ada title. Terus ada style. Style ini untuk CSS. Apa sih itu CSS? CSS itu adalah cascading style sheet di mana kita bisa memanipulasi style atau membuat desain yang lebih bagus untuk suatu halaman website. Yang isinya itu ada, dia menunjuk ke elemen, terus habis itu ada atribut dan rulesnya gitu. Jadi ini ada apa namanya, atributnya, rulesnya apa gitu. Contoh font family. Font family itu adalah huruf atau font yang dipakai di dalam body. Di dalam body berarti kan di sini body. Nah, itu adalah uh, selektornya si elemen HTML. Pokoknya ini body ya body. Contoh nih misalnya ya, H1 aku kasih kelas uh, heading 1 misalnya. Maka di sini aku harus, kalau misalnya pengen ngerubah font yang ada di H1 ini menggunakan CSS, maka aku bisa menulis seperti ini. Heading -1. Nah, misalnya colornya. Colornya apa? Aku pengen colornya jadi blue violet atau ungu. Terus text decoration itu underline atau ada garis bawahnya. Ini coba aku save, terus aku refresh. Di sini nah naik ke berubah. Kita bisa memanipulasi ini tanpa harus ngedit di sininya. Sebenarnya tanpa ini pun kita bisa kayak pakai atribut style ya. Style misalnya font color misalnya. Color kita ambil yang blue misalnya. Kita titik koma. Ini aku komen. Berarti kan class heading ini tidak memakai rule yang disetting di style sheetnya ini, tapi dipakai di style yang apa namanya, yang ada di elemennya langsung. Maka dia akan berubah menjadi blue seperti ini. Nah, tapi kalau elemennya ada sedikit nggak ada masalah. Kalau elemennya ada banyak nih kayak gini, berarti kan kita harus ngetik satu-satu kan. Ibaratnya atribut-atributnya harus kita setting satu-satu di tiap-tiap elemen gitu. Itu meribet, makanya kita pakai yang namanya CSS ini. Jadi kita aktifkan, yang style ini kita hilangkan, kita hapus. Jadi singkat, lebih ini, lebih ringkas. Kalau misalnya kita pengen tahu, oh heading 1 ini apa sih kelasnya, oh berarti di sini. Oh colornya ada blue violet. Misalnya aku ganti bukan blue violet, contoh ganti warna inilah. Oh jangan ini ya, putih misalnya. Ini aku pakai yang hitam. Nah, jadi nanti dark mode seperti ini. Ini adalah contoh implementasi CSS atau style yang ada di HTML dan sebagainya. Nah, simpelnya seperti itu. Kamu bisa ngerubah style di sini, terus kamu mau bikin elemen baru lagi nih di sini, misalnya P. Nama saya adalah Lukman. Terus kemudian untuk duplikasi apa namanya? Duplikasi line di sini ya. Di sini aku bisa duplikasi langsung banyak ya elemen-elemennya. Satu line aja. Itu pakai alt shift alt bawah. Shift alt bawah. Nanti dicoba ya. Nama saya adalah Lukman. Saya sedang belajar PHP dan JavaScript. Ini aku kasih HR. Tidak ada batasannya. Maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, hitam nih. Wah, ternyata tulisannya jangan hitam. Maka aku pengen P-nya ini, kalau misalnya kita di sini kan body ya, di sini kan heading. Kalau misalnya kamu perhatikan ya, kayak ya, di sini ada titik. Berarti dia merujuk ke apapun kelas yang bernama heading 1 itu pasti akan mengimplementasi atau mengikuti rules yang kita setting di sini. Nah, kalau ada titiknya.
Tapi kalau misalnya kita langsung pakai elemen gini, P, color, font size, misalnya kita taruh text align center, center itu tengah. Jadi kalau misalnya tidak ada titiknya langsung ke elemennya ini, berarti dia adalah elemen bawaan dari HTML. Ada P, ada BR, ada H1, ada HR, ada span dan sebagainya. Nah, itu akan mengikuti apapun rules yang kita tulis di sini. Nah, contoh nih ya, ini udah elemen P aku bikin rules, P itu paragraf ya, elemen paragraf aku bikin rules, uh, warnanya putih agak abu-abu. Coba aku ke sini. Terus font size-nya 18 pixel. Text align-nya tengah atau center. Oke, kemudian aku save. Apakah akan berubah sesuai dengan rules di sini? Karena kan kita punya 2P ini, 2 paragraf ya. Nama saya dan saya sedang belajar PHP dan JavaScript. Kita save. Kita refresh. Nah, ada berubah. Tapi kalau misalnya kita hanya pingin yang nama saya sedang belajar PHP dan JavaScript ini menjadi style yang berbeda, kita tinggal tambahin kelas saja di sini. Kelas misalnya baris 2. Nah, caranya adalah kita bisa langsung masuk ke sini. Titik baris 2 font weight bold, terus font size, contoh ya, ketebalan hurufnya itu bold, lebih tebal, font size nya 20 pixel, colornya kita ambil seperti ini, misalnya gini lah, merah. Ini aku save, coba aku refresh. Nah, dia berbeda. Meskipun sama-sama P, tapi dia punya rule tambahan nih. Jadi kan P, pemrograman itu kan akan dijalankan dari atas ke bawah tuh. Itu yang perlu diingat ya. Jadi apapun itu ya, PHP, terus kemudian Java itu OOP, bisa OP, tapi secara default dari atas ke bawah. Kalau kita baca buku ya, kan pasti dari atas ke bawah ya, dari kiri ke kanan. Itu sama. Jadi website atau server itu akan membaca dari sini ke bawah sini. Oh, ini dia ngerekam ke memori. Body stylenya apa? Setting, disimpan di memori. Terus habis itu heading 1 style di memori, disimpan di memori stylenya. Terus P juga, oh semua elemen paragraf atau P itu rule-nya ini disimpan di memori. Terus kemudian dia ada ketemu ini baris 2, oh disimpan di memori. Akhirnya diimplementasi di sini. Oh, H1 rule-nya tadi apa gitu. Terus P yang paragraf kosongan nggak ada stylenya, itu rule-nya apa, dia merujuk ke ini. Terus di sini ada, oh ini ada P, tapi di sini ada ada atribut kelas baris 2. Oh, berarti tadi kalau misalnya di sini ada baris 2, maka aku akan mengimplementasi rule yang paling bawah atau rule yang paling terbaru. Soalnya atas itu yang paling lama, yang bawah itu yang paling baru. Maka yang ini akan tertumpuk dengan titik baris 2 rule-nya ini atau aturan CSS-nya ini. Karena ini dianggap aturan yang paling terbaru atau memori yang paling terbaru. Nah, kenapa? Karena di elemen paragraf P ini dia mempunyai atribut kelas baris 2. Nah, seperti itu. Contoh lagi, misalnya baris 3. Baris 3. Cita cita saya adalah menjadi programmer dengan gaji 3 digit. Nah, itu misalnya. Nah, baris 3 ini kan nggak ada rulesnya ya di sini ya. Nah, sekarang aku tanya kayak baris 3 ini kalau misalnya aku nggak bikinin rules, dia ngikut rules yang mana? Yang P, Pak. Nah, benar. Kita coba ya, ini udah aku save. Balik lagi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita bikin rules ketiga, sorry, ini aku pakai copilot, jadi ada kayak semacam AI-nya ya, langsung mendeteksi apa sih yang ku mau di sini gitu. Itu ada copilot. Tapi kalau teman-teman pengen belajar
AI boleh pakai AI ya, tapi kalau misalnya untuk ngerjain sebelum kalian teman-teman pakai AI itu harusnya tahu fundamentalnya dulu. Jadi nanti kalau ada error itu tahu gitu. Kadang kan AI itu bingung maksudnya kita apa, AI-nya menerjemahin apa karena promptnya atau perintahnya itu kita gak jelas gitu. Seperti itu. Thread seperti ini ya. Next kita coba implementasi ke JavaScript. Ini udah 10 menit. Oke. jQuery. Nah, jQuery bisa dilihat di sini. Cara untuk implementasinya itu bisa dilihat di API documentation. Kok API documentation download. Ya, ada beberapa cara untuk implementasi apa kayak jQuery dan sebagainya. Kalau di Laravel nanti kita pakai command artisan apa composer itu lebih gampang. Tapi yang sekarang kita coba cara manual dulu aja. Atau kita pakai yang CDN. Kalau misalnya kalian cari di Google, ya itu jQuery gitu ya. Di sini ada CDN misalnya. Ini langsung klik aja. Sini release. Ini caranya ngilang gimana tuh? Oh, nggak bisa. Nah, di sini CDN-nya seperti ini. Ya, misalnya di jQuery Core 371 ada uncompressed yang kemarin aku jelasin bedanya uncompressed, minified, slim minified itu apa. Yang paling terutama sering dipakai itu uncompressed. Uncompressed itu ya tampilannya kayak gini. Ini ya, teratur gitu, ada indentasi, ada apa spasinya, ada enter-enternya dan sebagainya. Bedanya dengan minified itu segala sesuatu line break ataupun spasi yang tidak berhubungan dengan logika itu dihapus. Jadi kalau kita lihat di sini itu sebenarnya ini satu satu baris ke kanan, panjang ke kanan. Cuma karena di sini kan urep, kena urep ya. Maksudnya kena urep itu kena. Jadi ketika di sini nggak cukup ditaruh di bawahnya. Itu tampilannya nanti seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja dengan ini, cuma lebih dikompres, di minified, dan itu lebih irit atau lebih kecil filenya. Nah, uh, caranya menggabungkan atau implementasi dengan jQuery itu gimana? Nah, ini ambil aja yang unminified dulu aja gitu ya, yang lebih gampang untuk dibaca. Ini coba aku select all. Mana ya select all, nggak ada. Control A lah. Control A, aku copy, terus aku paste di sini. Di sini aku ambil jQuery.js. Jangan lupa ekstensinya .js. Ini aku pas di sini paste. Ada 10.000 ya, ada 10.700-an 10.700 line atau code apa namanya baris code. Nah, jQuery, terus kemudian di sini kita udah bikin beberapa style juga. Nah, sebelum ke jQuery ya, sebenarnya kalau misalnya stylenya sedikit sih nggak masalah ya, tapi kalau stylenya banyak itu bakalan panjang. Nah, itu bisa kita singkat, kita pakai ini, aku lupa sih apa sih untuk styling di, nah ini link ref, pakai style sheet. Jadi kita pakai elemen link ref di dalam head, dimana nanti namanya ini misalnya style.css. Jangan lupa relnya itu style sheet. Maka kita harus membuat file yang bernama style.css itu di sini. Jadi tadi ada jQuery.js, isinya jQuery yang belum kita minify, terus ada style.css. Nah, style.css itu kita tinggal langsung copy aja kontennya.
di dalam elemen style, nggak perlu stylenya, langsung kita cut ya. Mana cut? Nah, cut ini kita hapus, terus kita tempel di sini, paste. Misalnya mau di format, diklik kanan, format dokumen, bisa ya. Oh, nggak apa-apa, nggak usah di format, formatnya aku matiin soalnya. Nah, setelah itu kita save di sini. Maka kita sudah loader.js, sorry, jQuery tadi kan namanya jQuery.js ya, berarti ini kita jQuery.js, maka lebih singkat, di mana hampir sama kayak yang PHP include itu loh, atau yang di Laravel pakai yield atau pakai apa ya, extend dan sebagainya. Nah, ini include HTML-nya tergantung dari lokasinya. Kalau misalnya tidak ada apa direktorinya, maka dia masuk langsung di dalam satu level dengan ini file loader 2.php. Coba aku save ya, maka nanti nggak akan ada perubahan. Nah, sama seperti ini. Oh, ini ada error apa ini? Kita cek. jQuery.js bisa, style CSS bisa. Nah, seperti itu. Tapi biasanya di framework entah itu Laravel, React, atau apa namanya Vue.js, kode igniter, itu file CSS, file JS itu pasti ditaruh di ini, di folder yang berbeda. Biasanya kita bikin struktur foldernya itu misalnya ada aset. Nah, di dalam assets itu ada file JS, folder JS dan folder CSS. Nah, yang jQuery.js kita masukkan ke dalam folder JS, dan yang file CSS kita masukkan ke dalam folder CSS. Jadi strukturnya adalah kita harus rubah di sini nih. Kalau nggak kita rubah, maka nanti bakalan error. Kita coba. Nah, berubah error. Terus ketika kita lihat di konsol, ini aku coba hilangin ya, aku refresh lagi. Nah, dia muncul error. Oh, jQuery-nya nggak ada nih, atau filenya nggak apa namanya, nggak ditemukan. Ketika kita lihat di sumber halaman, ini nggak ada. Dia masuk ke file utama, website utama. Harusnya kalau misalnya kamu cek di localhostmu nanti nggak bakalan ketemu, atau 404. Maka kita harus rubah di sini sesuai dengan struktur dari file tersebut ada di mana. Berarti ada di folder asset, terus kalau CSS stylenya ada di folder CSS. Jadi kita masuk ke assets, CSS, baru masuk ke styles. Begitu juga dengan ini, assets, terus kemudian masuk ke JS, baru file jQuery-nya apa. Nah, biasanya kalau di di VS Code kalian sudah ada Intelligence ya, kalau nggak salah extensionnya itu PHP Intelligence atau apa lupa. Ini nih, Intelligence itu untuk lihat struktur code-nya. Itu pasti akan ada, kalau misalnya ada error itu mungkin muncul notif atau muncul garis merah gitu. Ini aku save seperti ini. Nah, dia balik seperti ini. Nah, ini error apa sih? Aku juga nggak tahu kenapa ini error. Mungkin kita pakai yang coba minified. Tadi kan yang unminified ya. Kita coba yang minified. Kita coba ubah di JS filenya ini, kita hapus, kita paste. Nah, dia kan cuma satu halaman, satu baris saja kan, tapi kan memanjang ke bawah. Memanjang ke kanan. Nah, memanjang ke kanan. Kalau misalnya kita view terus kemudian word wrap ALTZ ya shortcutnya, ya dia langsung akan ke bawah sini. Sebenarnya cuma satu line aja, tapi dia nyambung ke kanan gitu. Itu namanya minified, jadi lebih ringkas. Coba aku cek apakah masih ada error di JavaScript-nya. Oke, script biasanya type-nya itu teks JavaScript. Jadi untuk menandakan bahwa script ini adalah tipenya JavaScript, source-nya di mana. Kalau CSS itu seperti ini. Oke. Oke, udah nggak ada console log error, man. Nah,
Oke, sampai sini paham ya? Atau ada yang dibingungkan? Paham, Pak. Paham ya. Jadi dasarnya dikuatin dulu biar kamu paham. Oh, ternyata latihannya apa? Dasar dari fundamental front end itu seperti ini, seperti itu gitu. Jadi harus terbiasa dulu. Nah, nanti teman-teman juga bisa ngikutin, juga bisa paham juga kalau misalnya mau debug atau mau apa dan sebagainya. Nah, tak kasih tahu nih contoh loader yang paling gampang. Si apa ya, lupa. jQuery loader Gasperang. Ini dia pakai library namanya atau plugin ya, jQuery loading overlay. Nah, sebenarnya tinggal gampang aja, tinggal masukin ininya, CDN-nya. Nah, ini adalah CDN, itu adalah kepanjangan dari Content Delivery Network. Ya, contoh ya, aku langsung implementasi ini tak copy, terus kemudian tak masukkan di sini. Jadi setelah jQuery ya, apapun script yang kamu inputkan itu harus setelah jQuery. Kalau enggak, itu bakalan error karena jQuery itu adalah dasar dari semua script JavaScript. Jadi seperti ini. Script red, aku save. Terus kemudian aku balik lagi ke sini. Tak lihat nih contohnya kayak gimana nih, example quick demo misalnya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ada beberapa example. Nah, example. Kalau pengen menampilkan dan menghentikan setelah 3 detik, nah, tinggal panggil aja di sini. Nanti kalau kalian ini lah ya, sebagai bahan contohnya aja. Nah, script JavaScript itu pasti ditaruh sebelum body. Script, text type, JavaScript, function. Oh, satu-satu biar kamu nggak bingung. Habis pembuka elemen script pasti ditutup oleh gini. Dan ingat, yang perlu diingat ya, Gea dan teman-teman juga, apapun script yang kita jalankan di sini, kalau dia memakai role atau atribut dari jQuery, maka dia harus ditulis di bawah jQuery-nya ini, jangan di atasnya, karena script itu tidak akan dikenali. Jadi ini diinisiasi dulu jQuery-nya, baru terus ada plugin tambahan apa lagi, baru kita implementasi script-nya, JavaScript-nya. Nah, untuk inisiasi kan biasanya gini, dokumen tutup kurung dot ready function buka kurung tutup kurung kurung kurawal kurung tutup titik koma. Jadi artinya dari script ini adalah ketika dokumen itu sudah ready, maka halaman tersebut atau dokumen ini akan menjalankan fungsi apa aja yang ada di sini. Ada 1000 fungsi, 2 fungsi akan dijalankan di sini. Kenapa pakai ini? Ini adalah inisiasi JavaScript. Jadi kita akan menyuruh halaman tersebut akan menjalankan fungsi ini ketika semua halaman ini sudah ready. Apapun itu, entah dia ngeload CSS atau ngeload JavaScript atau plugin yang lain, maka dia akan menjalankan di sini, aturannya di situ. Kalau kan nggak mungkin tahu, ibaratnya halamannya belum ready, masih loading, tapi fungsi-fungsinya ini sudah dipanggil, itu nggak mungkin. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi ke ini, kita coba langsung quicknya aja biar kamu tahu rulesnya itu sebenarnya kayak apa sih gitu, JavaScript itu kayak apa sih gitu. Ini aku save ya, jadi 3 detik ya. Loading overlay show itu fungsinya untuk menampilkan loading overlay yang ngambil dari plugin ini. Terus setelah 3 detik, nah jadi set timeout function, set timeout itu adalah fungsi untuk delay. Fungsinya apa nih? Fungsinya ini. Nah, set timeout itu delay jalankan fungsi apa, terus waktunya berapa milisecond. Ini milisecond. Kita coba save. Kita coba refresh. Nah, 1, 2, 3 hilang. Nah, kita mau jadi 1
detik misalnya. Kita save, terus kita refresh, hilang 1 detik. Atau set timeout function ketika loading overlay nya selesai, kita tambahin alert loading selesai. Jadi hanya permainan urutan saja sebenarnya. Makanya kan dari program semuanya bahasa pemrograman itu bersifat prosedural. Prosedural itu dari atas ke bawah, ada urutannya. Gitu. Langkah 1 ngapain, langkah 2 ngapain, langkah 3 ngapain, seperti itu. Ketika dia selesai, dia menampilkan alert oke. Seperti itu. Paham ya? Dari situ ya. Paham, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita hapus, maka nanti bakalan error, loadingnya nggak akan nyala dan muncul console log error di sini nanti. Kita refresh, nah dia error. Ini apa sih uncount type $loading overlay is not function. Nah, harus terbiasa juga dengan kode error. Kalau misalnya bingung, cari aja di AI atau Google. Tuh, ini ngapain sih? Oh, berarti loading overlay ini tidak dikenali sebagai sebuah fungsi atau is not a function. Kenapa? Ya karena tadi kita hapus di sini jQuery-nya. Tuh contohnya. Oke. Di sini sudah seperti ini strukturnya. Next one itu kita bisa menjalankan fungsi apapun di dalam dokumen ready function ini. Contoh nih, aku mau ambil console log untuk menampilkan halo dari loader 2.php untuk ngelog ya istilahnya. Itu tampil di sini. Ketika aku refresh, dia muncul halo dari loader app. Jadi dia sudah sampai di sini. Programnya sudah berjalan sampai akhir. Seperti itu. Nah, balik lagi ke studi kasus yang ada di sini. Kalau struktur tadi udah aku jelasin. Nah, sekarang studi kasusnya seperti apa nih? Ini. Jadi kita kan disuruh buat loading animasi nih untuk loader animasinya harus looping atau berulang dengan 4 warna. 1 warna ini, 2 warna ini, 3 warna ini, 4 warna ini. Kita cek aja. Bikin CSS-nya dulu. Seperti ini. Nah, CSS-nya kita ambil langsung dari style ini aja. Ini tak. Kok saya tak format lah. Oke ya. Kita ambil kelas warna tadi apa aja sih? Ini ya. Nah, kita warna 1 color ini, terus warna 2, warna 3, warna 4 ya, karena aku pakai AI ya, pakai Copilot jadi langsung otomatis. Kalau kalian nggak pakai Copilot itu ngetiknya manual. Jadi warna 1 ini background color samalah, kita coba ntar yang dipakai yang mana. Ini juga background color, ini juga background color, ini juga background color. Jadi kita punya 4 warna 1, warna 2, warna 3, warna 4, dimana warna tersebut sudah ditentukan di soal misalnya. Nah, terus kemudian kita mau bikin, ini aku taruh di sini aja deh, gampang. Nah, ini warnanya seperti ini. Terus di sini halamannya kita coba ya, cek ya. P kelas warna 1, warna 1, warna 2, warna 3, warna 4, warna 2, warna 3, warna 4. Nah, karena di sini P kelasnya warna 1 berbentuk paragraf teks, maka color dan background colornya sama, itu bakalan nggak kelihatan nanti. Kita cek di sini.
nggak kelihatan tuh ininya. Sebenarnya di sini ada teksnya kalau kita lihat. Nah ini ada warna 1, ada tulisannya di sini. Kita coba aja ganti jadi 000 aja ya, semuanya 000. Harusnya 6 sih, tapi kalau angkanya sama nggak 3 nggak masalah. Hexa hexa color itu 6 digit. Kita coba refresh seperti ini. Nah, warna 1 ini, warna 2, warna 3, warna 4. Aku keliru ya tadi ya, harusnya background colornya yang hitam, background colornya yang ini. Nah, apalah. Oke, sampai sini ngerti bahwa kita sudah mulai untuk tutorial yang di ini ya. Screenshotnya harusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di program yang jadi itu, kita coba cek ya. Kita tutup dulu di loader HTML. Berarti kan sama nih, ada root, HTML body, terus bodinya apa, loadernya apa, rulesnya apa dan sebagainya, dotnya itu apa dan sebagainya. Nah ini ada warna 1, warna 2, warna 3, warna 4, sama kayak tadi kita breakdown satu-satu. Terus ada keyframe spin dan sebagainya, ada style. Nah di sini ada div class dot area hidden true. Apa area hidden true ini sebenarnya cuma elemen tambahan, atribut tambahan dari HTML, dan sebenarnya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Oke, kita coba mulai dari yang sekarang, dari yang elemen ini, div class loader. Lebih gampangnya berarti di bawah sini ya. Nah, div class loader ini tak ilangin aja biar kalian nggak terlalu ribet menghafalkan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada elemen div dengan atribut kelas loader, terus di dalamnya ada 4 elemen yang sama dengan kelas yang sama tapi jumlahnya 4. Kelasnya dot itu kalau misalnya kita lihat di sini itu nggak akan ada perubahan, nggak akan ada ini, nggak akan ada yang tampil gitu ya. Kenapa ya? Karena nggak tampil, nggak ada isinya, kecuali kalau misalnya kita di sini 1 2 3 4, maka nanti akan muncul nih di sini. Nah 1 2 3 4 nggak ada apa-apanya sih sebenarnya ya. Kita coba tunjukkan aja. Ini kok lemot ya, apa karena aku record ya. Bentar.